Halo guys, kembali lagi pada sesi berkimia. Belajar kimia bareng Beryl. Hari ini kita akan membahas soal elusidasi struktur molekul organik untuk penentuan struktur suatu senyawa organik berdasarkan data spektroskopi. Tanpa berlama-lama, langsung simak pembahasan berikut ini. Oke teman-teman, kita mulai dengan yang pertama yakni data spektrum FTIR. Di sini teman-teman bisa lihat untuk spektrum FTIR memiliki beberapa serapan atau puncak yang khas untuk senyawa organik ini, yang mana muncul pada daerah sekitar 3000 cm-1, kemudian pada daerah sekitar 1666, dan pada daerah antara 1500 dan 1600 cm-1. Kemudian ada juga serapan pada daerah sekitar 1150 sampai 1300, dan untuk daerah sidik jari ada pada serapan antara 750 sampai daerah sekitar 850 cm-1. Yang kita tahu bahwa untuk daerah 3000 cm-1 itu merupakan serapan khas untuk gugus C sp3H. Kemudian untuk daerah 1666 cm-1 ini juga masih masuk dalam rentang serapan untuk gugus karbonil. Kemudian untuk daerah sekitar 1500 sampai 1600 cm-1 itu merupakan serapan khas untuk suatu gugus aromatik atau bensen. Kemudian untuk daerah sekitar 1150 sampai 1300 cm-1 itu merupakan serapan khas untuk gugus CO. Nah, kemudian teman-teman, terdapatnya serapan pada daerah sidik jari yang cukup intens atau kuat pada daerah sekitar 750 sampai 850 cm-1 itu merupakan suatu serapan yang menandakan bahwa bensen atau gugus aromatik tersebut merupakan bensenat disubstitusi, yang mana tipe substitusinya itu adalah para. Jadi bensena ini merupakan bensena disubstitusi dengan tipe substitusinya para berdasarkan informasi pada daerah sidik jari 800 sampai 850 cm-1. Selain memiliki bensen disubstitusi dengan tipe substitusi para, senyawa organik ini juga memiliki beberapa gugus fungsi yang penting dari data interpretasi FTIR, yakni gugus C-karbonil dan juga CO, sehingga bisa disimpulkan bahwa senyawa ini merupakan suatu senyawa ester yang mana dia juga memiliki gugus bensena, sehingga ini merupakan suatu senyawa organik ester aromatik. Jadi ini merupakan suatu senyawa organik ester aromatik. Oke teman-teman, kemudian untuk spektrum MS kita lihat di sini untuk rumus molekulnya C12H16O2. Kemudian untuk puncak pada MS itu terdapat 3 puncak, yang mana untuk tiap fragmen itu dapat kita interpretasikan atau kita buat prediksi fragmennya berdasarkan struktur senyawa organiknya, yang mana kita tahu berdasarkan interpretasi dari HNMR dan juga CNMR. Kemudian di sini rumus molekulnya sangat membantu kita untuk menentukan atau menghitung DBE-nya seperti biasa. DBE itu sama dengan jumlah atom karbonnya dikurangi dengan setengah jumlah atom hidrogennya, berarti 16 bagi 2, 8 ditambah 1. 12 kurang 8, 4 tambah 1, 5. Jadi DBE-nya 5, menunjukkan terdapatnya 5 ikatan rangkap, atau bisa juga kombinasi antara aromatik dan juga gugus fungsi lainnya. Dari spektrum FTIR yang kita interpretasi sebelumnya,
terdapat bensen disubstitusi dan juga ada gugus fungsi ester. Untuk bensen itu sendiri kan DBE-nya 4. Kemudian untuk karbonilnya itu kan 1. Berarti 4 tambah 1, 5. Berarti ini udah sesuai. Jadi dia memiliki bensen untuk gugus aromatik dan juga 1 gugus karbonil itu 1. Berarti 4 tambah 1, 5. Jadi DBE-nya udah sesuai, itu sama dengan 5. Oke teman-teman, untuk spektrum HNMR-nya di sini ada 4 buah sinyal yang menunjukkan terdapatnya 4 lingkungan kimia proton yang berbeda. Terlebih dahulu kita ukur garis integral dari masing-masing sinyal yang menunjukkan jumlah atom hidrogen dari tiap sinyal itu. Dari rumus molekul berdasarkan MS itu C12 H16 O2. Teman-teman lihat untuk sinyal ini berdasarkan pengukuran dengan menggunakan mistar itu tingginya 1,5 cm, yang ini tingginya 0,5 cm, yang ini tingginya 0,4 cm, dan yang ini tingginya 0,4 cm juga. Jika kita jumlahkan tingginya semua, itu dia tidak mencapai 16. Sehingga langkah yang kita lakukan selanjutnya adalah kita menulis perbandingan dasar dari tiap sinyal untuk garis integralnya. Jadi kita tulis 0,4, 0,4, 0,5 dan 1,5. Di sini kita tulis jumlah hidrogen total. Jadi karena ini merupakan perbandingan dasar, selanjutnya kita kalikan dengan menggunakan metode pengalian dengan bilangan bulat sehingga didapatkan jumlah sinyal yang diharapkan itu totalnya sama dengan 16. Jadi pertama kita kali dulu dengan 2. Jadi semuanya ini dikali dengan 2. Itu kalau ini dapatnya 0,8. Karena sinyal jumlahnya itu tidak sama dengan angka desimal, maka kita harus bulatkan dia menjadi bilangan yang non desimal. Jadi 0,8 ini dibulatkan jadi 1. Kemudian di sini juga 0,8 bulatkan jadi 1. Kemudian di sini 1, di sini 3. Total semuanya ini adalah 6. Kemudian kalau kita kali 3 itu hasilnya 1,2 dibulatkan jadi 1. Kemudian di sini juga 1,2 dibulatkan jadi 1. Kemudian di sini 1,5 ini kita bulatkan jadi 2, dan yang di sini 4,5 kita bulatkan jadi 5. Jadi di sini totalnya 9. Berarti ini hasilnya 2,4 kita bulatkan jadi 2. Kemudian ini juga hasilnya 2,4 kita bulatkan jadi 2. Di sini hasilnya 3 dan di sini hasilnya 9. Jika kita jumlahkan totalnya itu sama dengan 16. Jadi kita sudah dapat jumlah atom hidrogen yang sebenarnya dari masing-masing sinyal. Jadi di sini ada 2, di sini 2, 3 dan 9. Hingga totalnya itu sama dengan 16. Nah, kita kembali pada soal teman-teman. Jadi untuk sinyal ini itu integrasinya 9H, untuk sinyal ini integrasinya 3H, untuk sinyal ini integrasinya 2H, dan untuk sinyal ini juga integrasinya 2H. Nah, teman-teman lihat selanjutnya kita perhatikan daerah geseran kimianya. Yang ini teman-teman lihat untuk daerah sekitar 7-8 ppm, kita tahu itu adalah daerah untuk serapan proton-proton dari gugus aromatik. Berdasarkan interpretasi sebelumnya dari spektrum FTIR menunjukkan bahwa ini adalah bensena tersubstitusi para. Nah, sehingga dari puncaknya teman-teman kita lihat puncaknya ini identik, hampir identik satu sama lain, yang merupakan ciri khas dari bensena tersubstitusi para. Yang mana kalau kita gambarkan seperti ini, misalnya ini adalah gugus X dan ini adalah gugus Y, yang mana untuk atom hidrogen yang ini dan yang ini dia merasakan pengaruh yang sama dari gugus Y, makanya hanya memberikan satu sinyal.
dan yang ini juga merasakan pengaruh yang sama dari gugus X, makanya memberikan satu sinyal, sehingga untuk atom hidrogen yang ini bertetangga dengan atom karbon lain yang memiliki satu atom hidrogen, makanya dipecah jadi 1 tambah 1, 2. Sama halnya dengan atom hidrogen pada karbon ini, juga akan dipecah menjadi bentuk seperti ini. Jadi bentuknya itu hampir identik, yang mana ini khas untuk bensena disubstitusi dengan tipe substitusinya itu adalah para. Oke teman-teman, selanjutnya kita lihat pada sinyal yang pertama yang muncul pada daerah geseran kimia kurang lebih sekitar 1,4 ppm, yang mana ini memberikan integrasinya itu 9H, dan karena terdapat lebih dari satu atom hidrogen yang dia memiliki hanya satu buah sinyal, artinya lingkungan kimia dari tiap atom hidrogen itu sama atau ekivalen, yang mana kalau 9H dan dia hanya memberikan satu sinyal atau singlet, kita tahu bahwa itu merupakan gugus tersier butil seperti ini. Karena tiap atom hidrogen memiliki lingkungan kimia yang sama dan jumlahnya itu 9, sehingga hanya memberikan satu sinyal saja atau singlet. Kemudian teman-teman, kita tahu bahwa dari interpretasi FTIR itu merupakan gugus fungsi ester. Nah, untuk gugus fungsi ester di sini, jika ada atom karbon yang memiliki atom hidrogen terikat langsung dengan C-karbonil, maka dia akan memberikan serapan pada daerah geseran kimia 2-3 ppm. Tapi pada spektrum HNMR tidak dijumpai sinyal pada daerah tersebut, sehingga tidak ada atom karbon yang memiliki atom hidrogen yang terikat langsung dengan C-karbonil seperti itu. Sehingga teman-teman, selanjutnya kita lihat untuk daerah geseran kimia di sekitar 3,8 ppm itu 3H. Kita tahu bahwa itu adalah CH3. Kalau muncul di daerah 3-4 ppm atau bisa juga antara 3-5 ppm, maka itu merupakan suatu gugus CH3 yang terikat langsung dengan atom yang lebih elektronegatif, dalam hal ini adalah O. Nah, kita sudah mendapatkan beberapa informasi penting dari spektrum HNMR, jadi kita sudah bisa untuk menentukan struktur dari senyawa organik ini. Jadi pertama-tama kita gambarkan, di sini ada bensen dengan tipe substitusinya itu adalah para, yang mana dia mengikat gugus tersier butil di salah satu sisinya, dan dia mengikat gugus ester, dalam hal ini C-karbonil, O, CH3. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membandingkan struktur yang kita peroleh dari spektrum HNMR dengan sinyal yang muncul pada spektrum CNMR. Terlebih dahulu kita tulis namanya. Ini merupakan suatu senyawa organik dengan nama metil 4 tersier butil benzoat, atau nama lainnya itu adalah metil para tersier butil benzoat. Oke teman-teman, selanjutnya kita bandingkan dengan spektrum CNMR. Di sini terdapat 8 buah sinyal yang mana sudah saya tandai, dan kita akan mencoba menentukan letak dari sinyal-sinyal ini berdasarkan atom-atom karbon yang sudah saya tandai. Karena di sini terdapat 8 buah sinyal, berarti terdapat 8 lingkungan kimia karbon yang berbeda. Dan jika sinyalnya sama, berarti atom karbonnya itu memiliki lingkungan kimia yang sama. Untuk sinyal yang pertama, itu diberikan oleh gugus CH3 pada tersier butil. Jadi ini adalah sinyal yang pertama. Jadi teman-teman cocokkan dengan tiap tanda yang sudah saya berikan.
Kemudian ini merupakan sinyal yang diberikan oleh gugus tersier butil khususnya untuk atom C kuartenernya di daerah sekitar 40 ppm. Selanjutnya teman-teman, ini merupakan sinyal yang diberikan oleh atom karbon dari gugus metil yang terikat dengan atom oksigen pada gugus ester. Jadi kita lihat di sini 8, berarti ini merupakan sinyal dari si karbon pada gugus ester. Kemudian untuk sinyal berikutnya, teman-teman lihat itu merupakan sinyal yang diberikan oleh atom karbon pada gugus aromatik, yakni atom karbon keempat yang saya tandai, dan yang di sini merupakan sinyal yang diberikan oleh atom karbon dengan yang saya tandai itu nilainya 5. Kemudian ini merupakan sinyal yang diberikan oleh atom karbon nomor 6, dan selanjutnya ini merupakan sinyal yang diberikan oleh atom karbon nomor 3. Dan ini merupakan sinyal yang diberikan oleh atom karbon nomor 7. Nah, mengapa bisa seperti ini teman-teman? Kita lihat untuk bensenanya merupakan bensena disubstitusi, yang mana dia memiliki gugus ester di sebelah kirinya. Ini saya umpamakan sebagai gugus X. Kemudian di sini merupakan gugus Y. Nah, teman-teman bisa lihat untuk nomor 7, 3, dan 6 untuk atom karbonnya itu dia tidak memiliki sinyal yang muncul pada depthnya, karena ini merupakan atom karbon yang tidak memiliki atom hidrogen, atau bisa juga atom C karbonil. Nah, teman-teman lihat untuk bensenanya itu sendiri itu memiliki gugus Y dan gugus X. Nah, kenapa untuk atom karbon nomor 6 itu dia geseran kimianya lebih rendah dibandingkan atom karbon nomor 3? Karena ketika kita lihat untuk gugus X atau gugus tersier butil itu merupakan gugus pendonor atau gugus donating. Jadi dia mendonorkan densitas muatannya ke cincin. Sementara gugus X atau gugus ester itu merupakan gugus penarik atau gugus withdrawing. Jadi dia menarik kerapatan muatannya dari cincin. Nah, teman-teman lihat hal ini membuat densitas muatan untuk karbon nomor 3 itu dia lebih besar dibandingkan karbon nomor 6. Karena muatannya tertarik ke arah X, sehingga atom karbon nomor 6 ini muatannya pasti lebih kecil dibandingkan atom karbon nomor 3 yang dekat dengan gugus pendonor atau gugus penyumbang elektron. Nah, hal ini yang menjelaskan mengapa untuk atom karbon nomor 3 itu memiliki sinyal yang lebih tinggi dibandingkan atom karbon nomor 6. Dalam hal ini geseran kimianya karena pengaruh dekatnya gugus donating dan juga dengan gugus withdrawing pada struktur molekul organik ini. Oke teman-teman, yang terakhir adalah spektrum massa. Di sini kita lihat terdapat 3 buah puncak. Yang pertama itu M+ atau puncak ion molekul dengan M%-nya sama dengan 192, diberikan oleh struktur yang bisa teman-teman lihat pada layar. Ini merupakan struktur dari senyawa organik metil para tersier butil benzoat. Selanjutnya dia akan terfragmen menjadi M%135, yang mana selisih antara 192 dan 135 ini adalah 57, yang mana kalau kita hitung itu merupakan total dari tersier butil. Jadi dia akan melepas si gugus tersier butil teman-teman. Jadi dia akan melepas si CCH3 3 kali. Nah, membentuk fragmen seperti ini, M%135, yang mana selanjutnya dari M%135 akan menjadi fragmen M%107. Nah, selisih antara 135 dan 107 di sini adalah sebesar 28. Nah, kalau kita hitung itu merupakan jumlah dari CO. Nah, sehingga dari M%135 menjadi M%107 itu akan melepaskan si gugus karbonil dengan prosesnya atau mekanismenya seperti ini teman-teman. Jadi dia akan membentuk suatu fragmen bensil alkohol. Di sini ada 7 tekuk teman-teman,
yang mana untuk fragmen bensil alkohol dengan M per setnya sama dengan 107 dengan struktur yang teman-teman bisa lihat pada layar. Oke teman-teman, demikian untuk interpretasi spektrum massa. Sehingga video berkimia kita hari ini selesai sampai di sini. Seperti biasa, jika ada pertanyaan bisa teman-teman ketik di kolom komentar. Dan sampai jumpa pada video-video berkimia selanjutnya. See you!